Ramadan Total Kebaikan bersama BMH. Ramadan 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, pencinta channel Baitul Mal Hidayatullah Kepulauan Riau. Kembali kita dipertemukan dalam suasana senang, gembira, dan bahagia lewat bulan Ramadan yang kita sudah berpuasa kurang lebih 19 hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Dan insya Allah kesempatan ini kita gunakan untuk sharing, berbagi ilmu, berbagi informasi, saling memberikan motivasi untuk bersama-sama mendapatkan atau memperoleh jaminan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa dalam bulan Ramadan ini. Kesempatan ini yang kita akan bahas adalah 7 motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap hal yang ingin kita capai dalam hidup ini dan terlihat dari ujung sebelah sana yang begitu sangat menggiurkan, maka kita akan melakukan apapun juga demi mencapai pulau harapan, sekalipun ada yang harus kita korbankan karena ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri kita untuk menggapainya. Kenapa orang tiba-tiba tenaganya begitu berlipat ganda, bergerak dan berlari seolah-olah bukan dirinya? Karena sesuatu itu yang akan dicapai. Kenapa anak-anak kita begitu sekolah, begitu punya semangat yang luar biasa, bahkan mereka tidak pernah berhenti membaca, karena ada yang ingin dia capai. Bagaimana bisa mereka lulus dengan lulus yang terbaik, dengan nilai yang terbaik, apatah lagi diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada orang yang beribadah tiap malam, bangun malam terus menerus tidak berhenti. Dilakukan tiap malam karena tentu ada motivasi di dalamnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu yang pertama adalah karena mengharapkan pahala. Orang berangkat umroh, orang berangkat ke tanah suci karena dianggap sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Mereka sholat 1 kali Masjidil Haram sama dengan sholat 100.000 kali. 100.000 kali di sholat di tempat lain. Demikian pula kenapa mereka harus ke Madinah? Karena 1 kali sholat Madinah sama dengan sholat 1000 kali di tempat lain. Itu yang membuat mereka terus-menerus mengumpulkan uang, menabung uangnya, mendaftarkan dirinya untuk menjadi jamaah umrah. Tahun ini misalnya
atau mereka rela menunggu berpuluh-puluh tahun kan ingin menaikkan ibadah haji. Kan itu tadi, mereka ingin memperoleh pahala yang luar biasa. Kenapa orang melakukan kebaikan walaupun misalnya kecil? Karena ingin mengharapkan pahala dari kebaikan yang mereka lakukan. Kenapa orang mau berimpak misalnya sebelum salat subuh? Karena ingin mendapatkan pahala. Nah, itulah yang mendorong orang melakukan sesuatu. Seperti misalnya saja orang mau melaksanakan sekarang ini dalam kondisi kita punya persoalan sama di dunia dengan adanya virus corona ini. Mereka dilarang ke masjid salat berjamaah, tetap mereka lakukan. Diusir pun tetap mereka mau datang ke masjid. Karena ingin mendapatkan sesuatu tadi. Yang mendapatkan pahala dari salat yang mereka lakukan. Apalagi pahala salat berjamaah. Kemudian yang kedua adalah karena dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya namanya orang butuh kan ingin dekat. Ingin dekat. Bahkan kalau bisa sebelum dia minta sudah diberikan. Nah, di sini disebut dengan ada namanya kerinduan mereka berjumpa dengan Allah. Ya namanya rindu. Tidak ada istilah petir. Tidak ada istilah ombak. Tidak istilah gelombang. Tidak ada istilah tantangan. Pokoknya dia ingin mendekat. Karena dia rindu. Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan betul dengan tingkat kebutuhan yang tinggi kepada Allah. Maka dia akan semakin dekat. Dekat. Dan dekat. Dan yang ketiga adalah karena banyak dosa. Ya tentu kalau orang berdosa, ya tiada jalan lain. Dia harus minta ampun kepada Allah. Dan pembuktian bahwa dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tentu di samping dia berniat, dia akan melakukan kebaikan dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Itu tadi karena banyak dosa. Nah, dari ibadah sholat saja mereka lakukan, itu kan sudah mendapatkan jaminan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat yang mereka lakukan itu adalah mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Maka dengan sholat yang benar dan baik, ya tentu terasa kan. Di dalam sholat kan banyak ucapan-ucapan kebaikan yang kita lakukan. Bahkan setelah selesai sholat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi dalam sehari semalam paling tidak beristighfar sebanyak 70 kali. Itu kan memberikan peluang dan kesempatan bahwa kita untuk punya motivasi beristighfar itu karena kita banyak dosa. Kemudian yang keempat adalah karena kita banyak masalah. Ya, siapapun di antara kita kan masalahnya luar biasa. Nah, seperti kita ulangi tadi, ya kondisi dunia saat ini, COVID, Corona itu kan. Nah, ini kan masalah besar. Disuruh saja di rumah itu kan sudah cukup luar biasa. Yang terbiasa keluar mencari rezeki, kemudian dibatasi untuk tidak keluar. Waduh, ini adalah ujian tersendiri. Ya para dai, para ustadz yang sekian lama harus memenuhi undangan para jamaah, apakah undangan kultum menjelang buka puasa, kultum menjelang taraweh, ceramah subuh, duhur. Nah sekarang ini kan kesempatan untuk melakukan itu tidak seperti di luar bulan Ramadan. Nah dengan adanya hal ini mendorong kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah karena rasa syukur. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk memberikan nilai pada diri kita, pada orang lain untuk dilihat. Bahwa kita adalah orang yang bersyukur. Bahkan Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ya Bilal bin Rabah, ditanya tentang Rasulullah yang tiap malam sholat malam itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Jawabannya sederhana saja, bahwa bukankah aku mari sebagai orang yang bersyukur? Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah
Karena memang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasul mengatakan, wahai Bilal, istirahatkanlah aku dalam salat. Bahkan di hadis lain dikatakan, wa qurratu aini fi salati, dan aku jadikan salat itu sebagai hiburan. Dan yang keenam adalah waktu yang begitu terbatas. Umur yang Allah berikan kepada kita tidak panjang-panjang. Seperti kita antara 60-70 tahun. Dengan keterbatasan waktu ini, maka kesempatan kita untuk terus-menerus melakukan pendekatan baginya, melakukan kebaikan, tiada putus. Menebar kebaikan tanpa putus dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena cinta. Nah, cinta ini adalah sesungguhnya energi yang paling dahsyat. Kalau dia ada pada diri kita, maka insya Allah apapun akan kita berikan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya dengan 7 motivasi ini menambah semangat kita, bahwa insya Allah kita semua punya kesempatan untuk memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.